Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 hari ini akan memberikan tutorial terkait uji Wilcoxon. Perlu diingat, pastikan teman-teman semuanya sudah mendownload aplikasi SPSS ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini sudah tersedia data yang merupakan bentuk studi kasus dari uji Wilcoxon yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait apakah terdapat pengaruh alat peraga ular tangga terhadap hasil belajar kelas 4 Bin Metro yang menyatakan jika data di samping ini tidak normal. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke uji Wilcoxon, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Masuk ke variabel view, di name kita isi pretest dan posttest. Di desimal, pretest dan posttestnya kita ubah menjadi angka 0. Selanjutnya di label kita isi pretest dan posttest. Measure-nya di pretest kita ganti ke scale dan posttestnya kita ganti ke scale. Nah, sekarang kita masuk ke data view. Masukkan data pretest dan posttestnya. Langkah pertama, kita klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, lalu kita klik explore. Setelah diklik, muncullah tabel explore. Pretest dan posttestnya kita masukkan ke dependent list. Langkah selanjutnya kita klik plots, lalu kita centang normality plot with test, lalu klik continue dan klik OK. Setelah klik OK, SPSS akan menampilkan tabel explore. Di antaranya ada test of normality. Berdasarkan hasil dari uji normalitas, bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan SPSS. Baik, jika teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS, saatnya kita mulai untuk uji Wilcoxon. Nah, untuk pengerjaan uji Wilcoxon, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buka program SPSS, kemudian kita klik variable view. Nah, pada tampilan ini kita akan memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian dengan ketentuan seperti variabel pertama kita ketik pretest dan variabel kedua kita ketik posttest. Maka isikan seperti yang ditampilkan di SPSS di bawah ini. Perlu diingat teman-teman semuanya, untuk tipe data diatur numerik. Dan measure itu diatur ke scale agar uji Wilcoxon bisa dijalankan dengan benar. Baik, untuk langkah kedua setelah penamaan variabel dibuat, langkah selanjutnya yaitu kita klik data view, lalu isikan data penelitian di atas sehingga akan tampak di layar sebagai berikut. Pastikan semua variabel telah terisi dengan benar. Langkah ketiga, kita lanjut dengan klik menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih To Related Sample. Pada tahap keempat, di layar akan muncul kotak dialog dengan tulisan To Related Sample Test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak test pace secara bersamaan. Kemudian, pada bagian tes tipe, berikan tanda centang V pada pilihan Wilcoxon, lalu kita klik OK. Kemudian pada langkah terakhir, nantinya akan muncul output Wilcoxon Signed Rank Test sebagai berikut. Maka pada data di atas, hasil uji Wilcoxon memiliki sig 0,001 sehingga hipotesis diterima.
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh alat peraga ular tangga terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya, kita masuk ke tutorial terkait uji Human-Whitney. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah tersedia data yang merupakan bentuk studi kasus dari uji Human-Whitney yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar dengan menggunakan alat peraga ular tangga dengan siswa yang tidak menggunakan alat peraga ular tangga di kelas 4-3 Metro. Sebelum kita masuk ke uji Human-Whitney, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita masuk ke variabel view. Masukkan variabel ke name, yang pertama kelompok, kedua pretest, dan yang ketiga protest. Selanjutnya di desimal kita ganti jadi 0 di kelompok, pretest, dan protest. Selanjutnya masuk ke label. Yang pertama kelompok, kita masukkan kelompok penelitian. Selanjutnya yang di pretest kita masukkan nilai pretest. Dan yang di protest kita masukkan nilai protest. Selanjutnya yang kelompok kita ubah jadi nominal, protest dan pretest kita ubah ke scale. Lalu klik value, di value kita ubah menjadi 1, dan di label kita ubah menjadi eksperimen. Lalu kita klik tambah, selanjutnya value kita ubah menjadi 2, dan di labelnya kita ketik kontrol, ditambah dan diklik OK. Sekarang kita masuk ke data view. Selanjutnya, masukkan data ke variabel kelompok, pretest, dan protest. Langkah selanjutnya, kita masuk ke Analyze, terus klik Descriptive Statistic, terus klik Explore. Nah, setelah klik Explore, muncullah tabel Explore. Selanjutnya, masukkan nilai protest dan pretest ke dependent list. Selanjutnya, klik Plot, lalu centang normality plot with test, lalu klik continue dan klik OK. Setelah klik OK, SPSS akan menampilkan tabel Explore. Di antaranya ada test of normality. Jadi, berdasarkan hasil dari uji normalitas bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Pada tahap ini, buat 3 variabel, yaitu kelompok, pretest, dan posttest. Nah, untuk label, kita ketik kelas penelitian, nilai pretest, dan nilai posttest. Kemudian, variabel kelompok berisi angka 1 dan 2. Kita perlu memberi label agar mudah dibaca. Nah, klik kolom values pada baris kelompok, lalu akan muncul kotak dialog values labels. Nah, isi value 1 dengan label kelas eksperimen dan value 2 dengan label kelas kontrol. Lalu klik add untuk masing-masing dan terakhir klik OK. Nah, selanjutnya atur jenis variabel kelompok sebagai data nominal, sedangkan pretest dan posttest diatur sebagai data scale karena berupa angka numerik. Pindah ke data view, lalu masukkan data penelitian sesuai kelompoknya. Pada kolom kelompok, isi dengan angka 1 dan 2 sesuai kelas. Kolom pretest diisi dengan nilai sebelum perlakuan, dan kolom posttest diisi dengan nilai sesudah perlakuan untuk setiap responden. Setelah data lengkap, klik menu Analyze pada bagian atas, lalu pilih Complements, dan klik One Way ANOVA. Nah, menu ini digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Setelah kotak dialog One Way ANOVA muncul, masukkan variabel nilai pretest dan nilai posttest ke dalam kolom dependent list karena keduanya adalah variabel yang akan diuji. Kemudian, masukkan variabel kelas penelitian ke kolom faktor. Klik tombol option, lalu centang kotak homogeneity of variant test. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK pada kotak dialog utama untuk menjalankan analisis. Kemudian, SPSS akan menampilkan output berjudul Test of Homogeneity of Variant. Dalam pengujian, suatu data dikatakan homogen apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Dari perhitungan data pretest diperoleh 0,303, sedangkan pada posttest diperoleh 0,884, menunjukkan variabel pretest dan post test pada kelas eksperimen dan kontrol adalah homogen.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke uji Human Whitney. Langkah pertama, buka lembar kerja baru SPSS. Kemudian, klik variabel view. Pada kolom nama, baris ke-1 tuliskan hasil, dan pada baris kedua tuliskan kelompok. Pada bagian label, untuk hasil tuliskan hasil belajar matematika, dan untuk kelompok tuliskan kelas. Lalu, klik kolom kedua dari values. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Pada value, ketik 1 dan label, ketik kelas eksperimen. Kemudian add. Masih di kotak dialog values labels. Selanjutnya, pada kotak values ketik 2 dan pada kotak label ketik kelas control. Lalu klik add. Setelah itu, klik OK. Nah, selanjutnya untuk make sure pada baris pertama ganti skal dan baris kedua ganti dengan nominal. Nah, langkah berikutnya klik data view. Terlihat di layar ada dua variabel, yakni hasil dan kelompok. Maka, masukkan data hasil belajar untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol ke kotak hasil. Pada variabel kelompok, masukkan data kode untuk kelas eksperimen kode 1, kemudian diikuti kode kelas kontrol kode 2, sehingga tampak di layar seperti ini. Setelah semua data terinput dengan benar, maka selanjutnya klik menu Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu klik Legacy Dialog, kemudian klik Do Independent Samples. Maka muncul kotak dialog To Independent Sample Test, kemudian masukkan variabel hasil belajar matematika ke kolom test variable list, lalu masukkan variabel kelas ke kotak grouping variables. Kemudian klik tombol Define Grouping, maka muncul kotak dialog To Independent Sample Define. Pada bagian grup 1, tuliskan angka 1 dan pada grup 2 tuliskan 2, lalu klik Continue dan klik OK. Dengan begitu, maka akan muncul output Mann-Whitney test. Nah, kemudian kita lihat pada tes statistik. Maka, dari data di atas diperoleh sig kurang dari 0,01, maka hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang belajar dengan menggunakan alat peraga ular tangga dengan siswa yang tidak menggunakan alat peraga ular tangga. Demikian tutorial uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.